Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Hari ini kita masuk kepada bab 6, yaitu tentang wawasan Nusantara. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah Ibu mengharapkan agar Anda sekalian dapat mencari informasi mengenai pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, serta konsep wawasan Nusantara di Indonesia. Untuk lebih lanjut, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat adalah 1. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Maka, untuk mempelajari wawasan Nusantara, kita wajib mengetahui seperti apa negara Indonesia, mulai dari daratannya, lautannya, flora dan faunanya, serta suku yang beragam di Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara merupakan wujud dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia
terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Kepentingan yang sama, yaitu menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. 2. Keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. 3. Kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita. 4. Solidaritas, yang diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. 5. Kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Seperti biasa, apabila ada hal yang masih belum dipahami, silakan bertanya jawab melalui Discord. Tetap jaga kesehatan kalian dan salam literasi.